Ceritakan tentang rapat itu. Kalian berdua berhenti untukku. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu bilang ada rapat? Apakah kamu pergi ke rapat dengannya? Kamu pembohong. Tolong jelaskan dengan jelas padaku. Jelaskan APA. Kamu jelaskan bagaimana kamu bersamaku. Pergi dengannya. Kamu? Siapa kamu? Berhenti. Kamu mengkhianati dirimu sendiri. Pukul pacarmu. Apakah kamu seorang pria? Siapa kamu? Apa urusanmu? Suami ini pasti pembantu yang dia temukan. Aku seorang pria dan wanita anjing. Apa yang kamu janjikan padaku? Apa yang aku janjikan padamu? Kamu bahkan tidak melihat seperti apa dirimu. Tampak seperti kamu. Aku juga ingin bersama suamiku. Apakah kamu tidak tahu malu? Mengganggunya setiap hari. Kamu terlihat seperti apa? Kamu jelek. Tidak tahu malu. Pergi. Apa? Hidup. Siapa kamu? Pergi. Melihat pergi. Suami, ayo pergi. Seseorang menungguku untuk pergi. Sidong, terima kasih. Apakah kamu baik-baik saja? Ya. Putus. Kami putus. Kami putus. Jangan terlalu sedih. Pria seperti itu tidak layak. Wanita, jangan biarkan dirimu begitu rendah hati. Terima kasih. Tuan Su. Kamu gadis yang baik. Oh benar. Bukankah sudah waktunya pergi kerja sekarang? Bagaimana kamu bisa sampai sini? Oh, aku sedang libur hari ini. Hei, kalau kamu tidak ada kerjaan sekarang temani aku jalan-jalan. Hei, mari kita ngobrol. Ide bagus. Ayo. Oke benar. Kalian berdua kembali ke mobil dan tunggu aku. Direktur, Hei, aku tidak kerja hari ini. Siapa namamu? Panggil saja Lobak. oke. Paman Si, kita sudah jauh berjalan. Apakah kamu lelah? Apakah aku sudah tua? Hei, apakah kamu lelah? Tidak, aku tidak. Kalau kamu tidak lelah, kenapa kita tidak jalan lagi sebentar? Kalau begitu mari kita bandingkan. Bandingkan siapa? Shawang. HMPH. Jangan khawatir. Oke, 123 lari. Hahaha. Hei, sini. Hahaha. Hei, apakah kamu baik-baik saja? Ah, Ya itu benar. Jangan lihat kamu pakai sepatu hak tinggi hari ini. Jangan bilang pamamu menindasmu. ya itu tidak adil. Bagaimana kalau ini? Bisakah kamu lomba jalan cepat? Ya, Mari kita lomba jalan cepat. bisakah kamu datang? Oke, coba lagi. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Ada apa dengan Paman Si? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Membuatku takut setengah mati. Ya. Mr. Su, minum air dulu. Dia sudah kembali. Terima kasih. Kamu juga duduklah. Istirahat sebentar. Ya ampun. Direktur sudah merasa lebih baik. Mau pergi ke rumah sakit untuk check up. Ya. Belakangan ini aku nggak tahu kenapa. Aku selalu terburu-buru napasku, selalu tersengal-sengal. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Nggak apa-apa. Oke, Ingat kamu nggak boleh minum air terlalu terburu-buru. Itu nggak baik untukmu. nggak apa-apa, aku sudah terbiasa. Lihat itu. Semakin aku lihat kamu semakin aku merasa dekat. Hei, mau datang ke kantor ketua lagi.
Jadi asistenku. Jadi asistenmu. Ya lupakan saja. Aku akan ngobrol dengan dan sejenak lelucon di perutku habis. Kalau aku jadi asistenmu, stokku nggak cukup hahaha. Siapa yang bilang jadi asisten ketua? Kamu harus cerita lelucon setiap hari. Tapi ya, bagaimana kalau kamu di proyek Tiandu? Aku melakukan hal-hal praktis setiap hari. Bagaimana kalau datang ke aku? Kamu mungkin bisa bebas. Kenapa? Kamu adalah presiden grup. Apa yang nggak penting? Bagaimana aku bisa jadi asistenmu? Seberapa penting pun nggak sepenting tubuh. Kamu lihat kamu masih muda. Ingat lakukan pekerjaan apapun sesuai kemampuanmu. Tubuh adalah modal. Direktur si kamu benar-benar nggak apa-apa. Ya. Oh belakangan ini. Aku nggak tahu kenapa. Aku selalu merasa sesak napas dan nafasku pendek. Lemah. Saya pegal. Apa kamu pegal di seluruh badan? Bagaimana dengan ini? Saya akan menekannya untukmu. Ibu saya dulu juga sering pusing, pegal di seluruh badan. Saya belajar beberapa teknik pijat di luar. Kalau sudah agak baik, saya akan menekannya untuknya. Apakah kamu masih tahu cara melakukannya? Di sini. Lalu bagaimana? Bagaimana sirkulasi udaranya? Oke, ayo hei. Ops, oke. Apakah di sini? Ya sakit di kedua sisi. Oke. Apakah kamu berat? Tidak berat. Kamu benar-benar hebat. Tanganmu. Apakah kamu belajar khusus untuk melayani ibumu? Ah, kamu benar-benar anak yang berbakti. Hahaha. Apa itu? Begitu sulitnya ibu saya membesarkan saya sendirian. Saya juga ingin membantunya berbagi lebih banyak. Biarkan dia menikmati kebahagiaan. Oh, katanya anak perempuan adalah jaket kecil yang peduli ibunya. Sayangnya saya hanya punya 2 anak laki-laki. Andai saja saya punya anak perempuan. Mengapa itu begitu sulit? Kamu dan Pak Sang masih sangat muda. Punya satu lagi. Oh, benar. Saya lihat di berita beberapa hari yang lalu bahwa ada seorang pria tua dari India, 70 tahun dan punya anak. Kamu lihat kamu bicara omong kosong. Saya tidak bicara omong kosong. Saya benar-benar membaca apa yang dikatakan di berita. Jika saya benar-benar punya anak perempuan, harus sebaik kamu. Itu bagus. Hahaha. Oke. Bagaimana? Apakah metodenya oke? Bagus. Apakah kamu benar-benar perlu saya antar pulang? Tidak selalu ada kemacetan di sini. Jalan kaki saja dekat. Belok kiri saja di depan sopir. Ini kartu saya. Telepon saya kalau ada apa-apa. Oke, lain kali saya traktir makan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Oke, saya segera ke sana. Mama, saya mau keluar. Ya oke, pergi kerja. Oke. Mama, saya pergi dulu. Pergi. Duduk. Katakan apa masalah saya. Kamu tidak perlu kembali bekerja besok. Maksud kamu apa? Kakak saya mengambil instruksi kamu melawan angin. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa, saya akan memecat kamu. Kenapa begitu? Tidak begitu kenapa. Saya juga tidak ingin menjelaskan terlalu banyak ke kamu. Bagaimanapun pekerjaan yang saya dapatkan untuk kamu sebelumnya, kamu bisa pilih yang mana saja. Saya janji tidak akan ada teh yang lebih berangin dari kita. Jadi begitu. Saya tidak mau. Kamu sedang apa? Saya tidak butuh bantuan kamu. Saya hanya ingin tahu kenapa. Kamu setidaknya harus memberitahu saya siapa yang membuat saya pergi. Apakah itu Tuan Zhang?
Itu Jianyu. Itu Tuan Si. Kenapa? Di mana saya menyinggung dia? Itu masalah dia. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Oh, saya mengerti. Saya akan mengirim surat pengunduran diri kamu ke email kamu besok. Saya pergi dulu. Ngomong-ngomong beberapa pertanyaan proposal nanti, saya sudah menyelesaikannya. Ada juga investigasi aliran keuangan. Saya akan menyusun laporan dan mengirimkannya ke email kamu. Kalau kamu takut saya akan membocorkan informasi, saya bisa menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan kamu. Itu saja. Selamat tinggal! Apa kabar? Pistol Tianzu bukanlah tali hatimu. Kamu tidak bisa begitu saja pergi. Bagaimanapun aku tidak akan menerima pengunduran dirimu. Apa yang kamu inginkan? Satu saat seperti ini, satu saat seperti itu. Bagaimana dengan Tuan Si? Apa yang akan kamu katakan padanya? Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Bagaimanapun kamu bisa berpura-pura pulang ke rumah hari-hari ini. Beristirahatlah dengan baik. Lupakan saja, itu hanya pekerjaan. Aku tidak peduli. Aku peduli. Mengingat menghadapi beberapa masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Itulah mengapa dia mengusirmu. Tianzu Zhen bukanlah bintangmu. Kamu tidak akan rela. Biarkan dia pergi begitu saja. Aku janji pertanyaanmu. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Tapi, Hentikan ujiannya. Janji padaku. Lihat beberapa masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. masalah yang tidak bisa diselesaikan perusahaan. Apakah Xiang Lili melakukan sesuatu padanya? Silakan duduk. Hei. Kamu bilang padaku lewat telepon. Kamu punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganku. Apa yang sebenarnya terjadi? Oh, sebenarnya tidak terlalu penting. Aku hanya punya beberapa pertanyaan yang tidak aku mengerti. Aku ingin berbicara denganmu tentang waktuku di perusahaan. Oh, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Oh, itu benar. Ketua saya. Ketua, kamu harus minum obat nanti. Mari makan dulu. Makanan saat ini, kamu bilang terlalu berminyak. Aku melakukannya lagi. Ah, tidak. Aku tidak merasa ingin makan apapun hari ini. Tapi ketua, kamu belum makan sepanjang hari. Aku nggak nafsu makan hari ini. Nggak bisa makan? Kamu nggak perlu sibuk lagi. Oke. Ketua, itu karena kita lari 2 hari yang lalu jadi. Oh, itu nggak ada hubungannya. Aku mungkin kambuh lagi. Tapi berapa banyak yang perlu kamu makan? Kamu cuma bisa minum obat setelah makan. Hei, gimana dengan masakan di rumah? Terlalu berminyak. Aku benar-benar pengen makan semangkuk mie sekarang. Aku pengen makan mie apa yang kamu suka. Semangkuk mie yang sangat spesial. Aku akan buat mie. Kenapa aku nggak buatkan semangkuk untukmu? Kamu masih bisa bikin mie? Aku benar-benar nggak lihat itu. Mie apa yang akan kamu buat? Itu mie gulung tangan turun-temurun kami. Topping di rumah kita beda dari rumah lain. Aku jamin kalau kamu makan, kamu bakal pengen makan setiap hari. Ya pasti. Aku benar-benar pengen mencoba masakanmu hari ini. Oke, kalau begitu aku buatkan untukmu.
Seremoninya sudah siap. Presiden Dong coba dulu. Oh Liu Ye, cepat kasih ke aku. Gimana? Kamu nggak suka? Kalau nggak suka jangan dipaksa makan. Oh, enggak. Kamu bilang itu mie gulung tangan turun-temurun. Nah, toppingnya apa ini? Ibu aku yang nemuin. Ibu aku buka kedai mie sendiri. Dia yang ngajarin aku. Ibumu. Terus bapakmu ngapain? Aku nggak punya bapak. Oh maaf. Terus nama aslimu? Aku pakai nama keluarga ibu. Ada apa dengan ketua? Ah, nggak ada. Kamu suka? Kasih review dong. Ah, sangat enak. Kalau gitu makan lebih banyak. Oke, aku makan. UPS ketua, akhirnya kamu memakannya. Hebat sekali gadis kecil. Ketua suka makan mie kamu. Kamu bisa datang ke rumah Sudong untuk bekerja di masa depan. Oh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia adalah kader penting di Dingfeng kita. Bagaimana bisa kamu datang ke rumah kami sepanjang hari hanya untuk membuat mie? Hahaha. Aku mengerti. Aku tidak tahu. Maaf. Siapa kader penting itu? Mr. Zhang. Biasanya kami tidak banyak tamu di rumah. Tiba-tiba ada tamu terhormat hari ini. Apakah begitu cara kamu mengaku? Istriku. Ketua tidak nafsu makan sepanjang hari ini. Untungnya ada wanita ini. Bertemu dengan ketua. Ketua baru saja memakannya. Oh, beritahu aku jika kamu ingin memakannya. Telepon aku akan segera kembali untuk membuatkannya untukmu. Ngomong-ngomong, hari ini aku pergi ke dokter dan dia bertanya padaku. Apakah dia bilang begitu? Mari kita bicarakan ini nanti. Oke. Oh, mari kita bicara. Aku akan pulang dulu. Bukankah kamu bilang, ada hal penting yang ingin kamu bicarakan denganku? Oh, tidak ada masalah besar. Jadi kamu bisa istirahat dengan baik dulu. Mari kita bicarakan lain hari. Oke. Aku akan pergi dulu. Aku akan mengantarmu. Oke. Tidak, ini sangat enak, kamu harus makan lebih banyak. Apalagi di dalam panci. Mr. Zhang tidak perlu mengantar. Rumah ketua bukan tempat yang bisa didatangi sembarangan oleh karyawan kecil. Aku harap itu tidak terjadi. Aku tidak perlu menjelaskannya. Pikirkan hidupmu sebelum melakukan apapun di masa depan. Silakan. Selamat tinggal. Tidak terlalu berbahaya untuk terus seperti ini. Mungkin suatu hari, Xiao Hai dan Si Qingyu akan tahu identitasnya. Benar? Jian Feng, sudah waktunya memanggil Jian Feng kembali. Hei Jian Feng, ini ibu. Kamu harus segera kembali. Ayahmu sakit. Cepat minta cuti dari sekolah. Secepat mungkin. Uemda.
Hei, kenapa kamu di sini? Hei. Sudah kubilang jangan pergi kerja. Kamu pikir kamu tidak perlu bekerja? Bagaimana aku bisa bekerja? Semua meja sudah diambil untukku. Duduk di mana? Kamu duduk di kantorku? Pindahkan saja barang-barangnya. Ya, lupakan. Aku tidak ingin melihat wajah dinginmu sepanjang hari. Apa yang kamu gumamkan? Tidak ada yang penting. Ngomong-ngomong, aku pergi menemui si Dong kemarin. Kamu mencarinya untuk apa? Aku ingin memberitahunya tentang si Dong, tapi aku tidak mengatakannya karena takut kesehatannya tidak baik. Untung kamu tidak mengatakannya. Kalau kamu mengatakannya, pasti dia akan memarahiku habis-habisan. Ya bagaimanapun jangan terlalu khawatir. Pindah kembali dengan cepat. Aku akan membantumu menyelesaikan hal berikutnya. Hei, Mr. Fu sudah datang. Belum makan. Aku baru saja membuat sedikit saus goreng. Aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Coba kamu cicipi. Hei, kenapa ibu membuatkannya untuknya? Datang ke rumahku makan mie tidak gratis. Kamu harus membayarnya. Siapa bilang aku tidak membayar? Oh benar. Mobilku diparkir di luar. Cepat bantu aku memarkirkan mobil. Kenapa kamu bilang aku tidak boleh pergi? Bukankah kamu yang mengemudi untukku? Kamu? Lin Yu kamu. Jarang sekali Tuan Fu datang. Pergi saja. Ibu, Silakan pergi. Pergi cepat. pergi saja. Anakku keras kepala. Tidak duduklah. Aku akan turun ke bawah. Hei, tunggu sebentar. Kenapa tidak? Bibi memang seperti ini. Aku tahu latar belakang Cheng Linlin. Dia adalah saudara perempuan Jianyu, benar kan? Kamu memandangku seperti ini. Jianyu memberitahuku. Karena dia tidak punya beban pikiran. Ya tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Bagaimanapun aku hanya ingin tahu siapa ayahnya. Tuan Fu ini sepertinya urusan keluargaku. Yaitu urusan keluargamu. Hanya saja Jianyu dan aku sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Aku juga peduli pada mereka, khawatir tentang mereka. Dan kamu tahu apa? Sekarang kakak beradik mereka sedang berselisih. Apa yang menjadi perselisihan antara Jianyu dan Ling Yun? Kakak dia selalu merasa bahwa mengatakan bahwa dia dan Ling Yun adalah saudara tiri. Dan dia melihatnya dan dia merasa tidak enak tentang itu. Apakah dia ingin mengusir Chen Ling Yun dari puncak? Hei, tapi jangan khawatir, aku bisa menjaminnya. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Biarkan dia tetap di puncak. Biarkan Ling Yun meninggalkan puncak. Kenapa begitu? Karena bagaimanapun jika kamu bisa, Ling Yun jangan tinggal di puncak. Itu hanya, bisakah kamu memberitahuku siapa ayahnya? Dia tidak punya ayah, dia adalah... Apa dia? Tuan Fu, aku pikir kamu masih cepat. Ayo, Ling Yun akan segera kembali. Buruk untuk didengar. Bukan Agye. Di mana Chen Ming memarkir mobil saya. Biarkan saya mencari mobil saya. Lihat bagaimana saya menanganinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu datang untuk menemui sekretaris Liu lagi. Bukan itu alasan saya di sini, tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak bisa menemukannya. Tidak perlu melaporkan padamu. Mereka mengusir orang dari perusahaan tanpa alasan. Ini adalah gaya puncakmu dalam melakukan sesuatu. Oke. Saya akan menangani pemecatan Chen Ling Yun sendiri. Tapi bagaimanapun, ini juga urusan perusahaan Ding Feng kami. Tampaknya kepergiannya tidak ada hubungannya dengan orang luar. Saya tahu kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Tapi saya menyarankanmu, saya melibatkan perasaan pribadi dalam pekerjaan saya. Nah, kamu mulai lagi. Huise. Kamu benar sebenarnya. Saya memiliki perasaan pribadi. Itu karena saya tahu lebih baik daripada kalian semua. Lin Min. Dia tidak pernah mengeluh. Baik itu pekerjaan atau belajar. Dia akan melakukan yang terbaik. Dia telah berkentang pergi di Chen Xijia Castle. Menderita banyak. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya.
Kamu baru saja mengatakan bahwa dia tinggal dengan Bibi Chen. Bagaimana dengan ayahnya? Bibi Liu dibesarkan oleh Bibi Chen sendirian. Ayahnya tidak pernah muncul. Bibi Chen tidak mengingatkan. Hei, kamu tahu siapa ayahnya? Bagaimana saya tahu? Tapi saya dengar ayah saya bilang, Bibi Chen hamil Lin Yun sebelum perceraian. Maaf. Lin Yun adalah saudara kandung saya. Kuan Tao mengatakan ini pada saya. Dia bilang Lin Yun dibesarkan oleh Bibi Chen. Dan Bibi Chen tidak menikah lagi setelah itu. Dan tidak ada yang menyebutkan ayahnya. Tapi pria yang saya lihat. Biarkan pria itu sendiri. Sekarang kamu harus cepat memikirkannya. Pada akhirnya Tuan Si dan Bibi Chen, kapan kalian bercerai? Apa maksudmu? Kamu lihat. Di sini ada tanggal lahir Ling Yun Tao. Bisakah itu cocok dengan waktu perceraian mereka? Biar aku lihat. Mereka bercerai pada bulan Juli atau Agustus. Itu berarti dia lahir 7 atau 8 bulan setelah perceraian. Maka itu berarti dia sudah. Jangan bicara sembarangan. Ketika ibuku bersama ayahku, tidak mungkin ada pria lain. Benar. Kalau begitu, Ling Yun dia mungkin benar-benar saudara kandungmu. Lin Lin adalah saudariku. Lin Lin adalah saudariku. Hei. Maksudku itu mungkin. Haruskah kamu tanya pada Bibi Chen? Terima kasih. Jianyun. Jianyun, kenapa kamu di sini? Kamu yang bilang. Apakah Lin Yun saudara kandungku? Ling Yun, kalian semua adalah anak kandung ibu. Tentu saja Ling Yun adalah saudarimu. Bagaimana dengan pria yang kulihat sebelumnya? Apakah dia ayah Ling Yun? Jianyun, jangan tebak-tebak Kuminyang. Dia adalah seseorang yang ibu kenal belakangan. Kecuali yang bernama Su. Kamu punya pria lain. Kamu pikir ibu seperti apa? Kalau begitu kamu bilang. Ketika kamu bercerai dengan ayah, apakah kamu hamil Lin Yun? Hujan. Kamu datang hari ini. Itu yang kamu harapkan ibu. Bertemu orang. Mungkinkah? Tidakkah kamu ingin bertemu ibu sama sekali? Pikir. Lebih dari 20 tahun. Aku memikirkannya setiap malam. Aku bertanya-tanya mengapa ibu pergi. Jika Lin Yun adalah saudariku, kamu tidak boleh pergi. Mama, apa yang telah kamu alami? Kamu bilang padaku. Mama, maafkan aku. Mama, maafkan aku. Jika kamu benar-benar merasa bersalah padaku, katakan saja dengan jujur Lin Yun. Apakah ini anak ayah? Lin Yun. Dia adalah saudari kandungmu.
Sayang. Ling Yun, dia adalah saudariku. Mama, maafkan aku. Maaf, Mama. Mengapa kamu bercerai dengan ayahmu dulu? Mereka sudah bercerai. Dan dia juga menikahi Zhang Lili. Sudah tidak penting lagi. Janyu, tolong janji pada Mama satu hal. Jangan bilang pada ayahmu. Jelas anaknya. Satu-satunya yang bisa Mama andalkan sekarang. Hanya Ling Yun. Dan aku. Mama. Aku sudah menikah lebih dari 20 tahun. Baru sekarang aku menemukanmu. Apakah kamu masih akan meninggalkanku? Tidak. Aku sudah memikirkanmu selama 20 tahun. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Kamu adalah saudara laki-laki. Kamu harus melindungi saudarimu. Tolong jangan beritahu Ling Yun siapa dia, oke? Aku berbeda. Ling Yun, meja kamu sudah kembali. Siapa yang mengembalikan barang-barangku? Tuan Si menyuruh seseorang mengantarnya. Sekretaris Kepala, aku dengar kamu menyuruh barang-barangku dibawa kembali. Aku ingin tahu kenapa. Ini kontrak yang dikirim oleh Dijie. Lihatlah. Berikan jawaban setelah pulang kerja. Sekretaris Kepala, kamu ingin memecatku sebelumnya. Sekarang kamu ingin mempekerjakan aku kembali, kenapa? Ini masalahku. Tidak ada hubungannya denganmu. Di sini aku minta maaf padamu. Pertanyaanmu, apa masalahnya? Aku harap kamu bisa bicara langsung padaku. Masuk. Mr. Su, Kamu keluar dulu. Kita bicarakan ini nanti. Ada apa? Sekretaris Kepala, Mr. Zhang baru saja meminta seseorang dari Departemen Personalia untuk memesan tiket pesawat. Bilang supaya anak kedua pulang. Oh begitu. Kamu keluar dulu. Haha. Kim Woo. Kenapa kamu pikir kamu punya waktu untuk bicara dengan ayahmu hari ini? Hei, bukankah kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini? Jarang ada waktu untuk ngobrol dengan ayah hari ini. Iya. Lihatlah kita ayah dan anak. Kalau aku di rumah, kamu lembur. Haha. Aku bahkan tidak tahu jam berapa kamu pulang. Hei, kamu diundang untuk proyek Tiandu baru-baru ini. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mengerjakan proyek Tiandu dengan baik. Ada Xiaolan dan Yize yang membantumu. Buat partner ini lagi. Bisakah aku khawatir? Hei. Ngomong-ngomong, aku dengar Cheng Liun ada di proyek Tiandu. Bagus. Ya, wanita itu. Anak-anaknya benar-benar baik. Ayah, kamu lihat kita sudah lama tidak makan bersama. Jarang aku ada waktu luang hari ini. Biarkan aku berbakti menemanimu. Ayah, aku tidak punya perut yang baik akhir-akhir ini. Pergi sendiri. Ayah. Tubuh adalah modal revolusi. Selain itu, kamu sudah minum obat lagi akhir-akhir ini. Oh ayah,
Aku dengar ada restoran mie yang enak. Enak dan spesial. Mau aku ajak kamu mencobanya. Kedai mie. Rumah mie Chengjia. Oke. Masak makan malam. Ya oke. Halo kalian berdua. Dua. Mau makan apa? 2 mangkuk mie andalanmu saja. Mie andalan memang enak. Tunggu sebentar. 2 mangkuk mie andalan. Kenapa dia di sini? Pak? Ada apa? Lagi mikir apa? Ya. Haha, mienya sudah datang. Ini punyamu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dinikmati. Hei bos. Bagaimana cara kamu membuat mangkuk mie ini? Ini warisan turun-temurun keluarga kami. Kuah ini berbeda dari mie lainnya. Coba saja, pasti kamu akan tahu. Makan pelan-pelan. Rumah mie keluarga Chen. Rumah mie keluarga Chen. Hei Jianyu, kamu di sini. Benar-benar. Minum obat. Minum obat, minum obat. Senyum. Itu sebabnya kamu tidak ingin melihatku? Lihat aku lalu bagaimana? Tidak lihat lalu bagaimana? Berpisah lebih dari 20 tahun. Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Semua yang perlu dikatakan dan dilakukan sudah dikatakan. Masih ada apa lagi yang perlu dikatakan? Aku tidak menyangka kamu dan aku memiliki kehidupan seperti ini. Chen Yuan. Kamu sangat kejam. Identitas. Ketika kamu menandatangani perjanjian cerai denganku, bukan itu akhirnya? Lalu aku ingin tahu tentang pria tadi. Siapa dia sebenarnya? Itu urusanku. Mengapa aku harus memberitahumu? Mengapa aku harus? Dengan kerinduan Tuhan, aku tidak menikah lagi sampai 3 tahun setelah bercerai denganmu. Aku penasaran, apakah mantan istriku seperti aku? Atau setelah meninggalkanku, segera menemukan pria lain? Berapa banyak kamu ingin menghinaku sebelum kamu puas? Aku menghinamu. Cheng Yuan. Di antara kita berdua, siapa yang menghina siapa? Mengapa kamu berbicara seperti itu padaku? Kamu anggap aku apa? Aku anggap kamu apa? Cheng Yuan. Aku sangat peduli padamu saat itu.
sangat menghargaimu, sangat mencintaimu. Katakan pada dirimu sendiri apa yang aku anggap kamu. Itu semua adalah masa lalu. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Aku hidup dengan damai sekarang. Aku tidak ingin kamu menggangguku, bukan? Kamu benar-benar berpikir begitu? Ya. Aku tidak ingin kamu mempengaruhi hidupku di masa depan lagi. Aku mengerti. Aku tidak bisa melepaskan ikatan itu selama bertahun-tahun. Sekarang aku mengerti semuanya. Ayah, apa kamu tidak nyaman atau? Jieyu, kamu seharusnya tidak membawa ayah ke sana hari ini. Maaf, aku tahu aku melakukannya tiba-tiba. Ketika aku melihat ibuku hari itu, aku juga tidak bisa menerimanya. Tapi, dia adalah ibuku kandung setelah semua. Dia tidak pantas mendapatkannya. Dia melahirkanmu. Aku sama sekali tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Ayah, aku mengerti perasaanmu. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan, ketika ibuku pergi, dia punya alasan. Kesulitan. Puncak itu hampir bangkrut. Dia meninggalkan suami dan anak-anaknya dengan pria lain. Itu masalahnya. Ayah, kamu salah paham. Ibu tidak menikah lagi setelah dia pergi. Pria itu hanya tetangga. Ibu masih sendiri. Jianyu, apa yang kamu katakan benar? Benarkah? Dan ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu. Apa? Ibu hamil saat dia pergi. Dan kamu sudah melihat anak itu. Anakku yang pernah kulihat. Jadi apa maksudmu? Ibumu hamil saat dia meninggalkanku. Lalu siapa dia? Apakah kamu tahu? Jianyu, andai saja aku tahu. Kamu cepat beritahu ayah. Itu asisten hukum baru di perusahaan kita, Chang Lingyun. Chen Turin. Itu tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Ayah. Awalnya aku juga tidak percaya. Lalu aku memeriksa tanggal lahir Lin Yun. Dan aku juga bertanya pada ibuku. Dan dia bilang iya. Dan aku. Ayah, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melakukan tes DNA. Ayah, kamu baik-baik saja. Ayah, kamu tidak apa-apa. Ya. Jinwoo. Apakah semua yang baru saja kamu katakan benar? Apakah semuanya benar? Jika kamu tidak percaya padaku, kalau tidak kita. Aku percaya. Lalu kamu bilang, ibumu, karena dia hamil. Kenapa dia meninggalkanku? Dan disinilah aku melakukan perawatanku. Aku selalu merasa ada alasan lain. Tapi ayah, apapun yang terjadi, kamu harus percaya dulu bahwa Ling Yun adalah anakmu. Dia sudah banyak menderita bersama ibunya sejak kecil. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya.
Apakah dia ayah kandung Lin Yun? Apakah Lin Yun tahu? Aku belum memberitahu Lin Yun. Apa yang dia lakukan sampai menyakitimu begitu dalam? Sudah berlalu. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi seumur hidupku. Tidak menyangka. Apa yang harus datang akan datang. Li Yun dan Jianyu adalah anak-anakmu. Juga anaknya. Kamu tidak bisa menghindarinya. Aku rasa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku bersih dari kesalahan. Aku hanya khawatir tentang Ling Yun. Ling Yun sudah dewasa dan sangat bijaksana. Dia akan mengerti kamu. Santai saja. Ming, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Apa katamu? Jangan beritahu Ling Yun. Ayahnya ada di sini. Aku tidak akan mengatakannya. Tapi apakah kamu sudah memikirkannya? Dia akan tahu tentang ini cepat atau lambat. Daripada membiarkannya tahu. Mengapa kamu tidak memberitahunya? Ketua, informasi yang kamu inginkan. Sibuk sekali pergi. Halo. Oke, aku akan mengirimkannya segera, yaitu dia. Kamu di sini ngapain? Ada apa? Kemana perginya? Oh. Ngobrol dengan seorang karyawan. Apa maksudmu pergi memeriksa Chen Ling Yun? Aku sedikit lelah hari ini. Beberapa hal kita bicarakan nanti. Tidak mungkin. Aku harus tahu sekarang. Aku ingin kamu memberikan penjelasan sekarang. Apa yang salah denganmu hari ini? Mengapa ini tidak masuk akal? Apakah kamu tahu sesuatu? Aku sudah tahu. Apa yang aku tahu? Lalu mengapa kamu begitu peduli pada Ling Ling? Hei, apakah kamu khawatir tentangnya? Suamiku terlalu peduli pada seorang karyawati muda. Sebagai istri, aku ingin tahu apakah itu salah. Oke, berhenti menebak. Ling Yun dan aku bukan seperti yang kamu pikir. Ini bukan yang aku harapkan. Lalu bagaimana? Lin Yun. Itu putriku dengan Chen Yu. Putri, bagaimana kamu tahu itu? Aku hanya tahu secara tidak sengaja. Ketika Cheng Yu bercerai denganku, aku tidak tahu dia hamil dengan Ling Yun. Tidak sengaja aku bertemu dengannya. Jadi kamu pergi menemui Cheng Yu. Kalian berdua sudah bercerai. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Oh, kamu lupa. Dia meninggalkanmu. Aku ingat semua ini. Tapi Ling Yun adalah putriku.
Itu anakku. Lalu bagaimana jika aku? Hei, kamu tidak bermaksud memberitahuku. Apakah kamu akan membawa Chen Lingyun kembali secara pribadi? Ya, itu yang aku maksud. Aku ingin membawa Lingyun kembali ke keluarga Si dengan alasan yang benar. Cinta mati. Apakah kamu terlalu jauh? Aku sudah mengorbankan begitu banyak tahun untuk Ding Feng untukmu. Kamu bahkan tidak bertanya sekarang. Aku ingin membawa Chen Yun pulang. Apa yang kamu anggap aku? Satu hal adalah satu hal. Jangan dicampur adukan. Aku adalah istrimu. Kamu hanya tidak peduli dengan perasaanku. Apa yang hebat dari kota ini? Kamu begitu menghargai putrinya. Jangan lupa, aku yang menemani kamu melewati krisis puncak. Aku melahirkan pedang untukmu, merawat Jianyu untukmu. Semua itu aku, semua itu aku. Lily. Lily. Aku ingat semua ini. Aku tidak pernah melupakannya. Oke. Bagaimana jika aku tidak pernah menerima Chen Lingyun? Kamu bisa menerima Jianyu. Kenapa kamu tidak bisa menerima Liyun? Hanya karena aku sudah menerima si Jianyu. Aku tidak punya hati yang besar. Aku ingin menerima orang lain. Aku ingin rumah yang sepenuhnya milikku. Daripada selalu ada bayangan Chen Yu. Xiahai, aku tidak pernah memintamu. Hanya sekali ini, aku mohon. Lily. Aku berhutang banyak pada Lin Yun. Aku telah absen dari kasih sayang seorang ayah selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana dengan hari-hari ke depan? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan kewajibanku sebagai seorang ayah. Lily. Tolong pahami aku. Tidak paham. Aku juga tidak akan pernah menerima si Xiaai. Ini terlalu berlebihan. Lily. Mama, ada apa denganmu? Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kelopak mata ini terus berkedut. Apa kamu terlalu lelah akhir-akhir ini? Kenapa kita tidak tutup lebih awal hari ini dan pulang beristirahat? Itu akan baik. Ayo biar aku yang melakukannya. Beristirahatlah. Terima kasih. Sang Lily, Tuan Sang, kamu sudah pergi begitu lama. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu di sini? Dia juga membawa pulang seorang anak perempuan. Dia juga membawanya ke si Xiaohan. Apa yang ada di pikiranmu? Apakah itu yang kamu datang ke sini untuk memberitahuku? Aku akan memberitahumu. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa. Lalu kenapa si Xiaohan tahu keberadaannya? apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Yah, keadaan sudah sampai pada titik ini. Dan kamu bilang kamu tidak tahu. Apa yang aku tahu? Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Lin Yun, kamu keluar dulu. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Lin Yun, dengarkan ibumu. Kamu keluar dulu. Tidak, aku tidak akan keluar. Chen Yu, kamu tidak berani memberitahu putrimu sendiri. Aku hanya berlari untuk memberitahumu kerinduan. Aku benar-benar tidak tahu pikiranmu begitu dalam. Kamu dan si Jianyu benar-benar ibu dan anak kandung. Itu hal yang sama. Sama kotor dan murahan. Jangan keterlaluan. Aku melarangmu mengatakan itu pada anakku. Apakah yang dia katakan benar? Lin Yun, Si Jianyu adalah anakmu. Lalu apa hubunganmu dengan si Dong? Ayah. Ayah. Minumlah air.
Ya, ayah. Malam ini dingin. Tubuh belum pulih. Pulanglah ke kamar lebih awal dan istirahat. Aku baik-baik saja. Kamu tidur dulu. Ayah, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Bibi pergi mencari ibu. Apa yang dia lakukan? Lalu persetan dengannya. Aku pikir ibu dan saudari perempuanku pasti telah dizalimi. Sifat Lily. Aku tahu. Aku akan memberitahunya. Jadi, Liun tahu bahwa aku adalah ayahnya. Oke. Ayah, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Aku harus mengakui anak ini. Biar aku pikir dulu. Biar aku lihat. Ayah, maafkan aku. Aku seharusnya tidak mengganggumu saat kau tidak enak badan. Mengatakannya padamu. Mengganggumu. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Sejak ibumu meninggalkan rumah ini, Simpul di hatiku selalu ada. Mengatakannya sekarang, aku merasa lebih baik. Ayah, kenapa ibuku pergi tahun itu? Aku sama sekali tidak terkesan. Kamu baru berusia 5 tahun saat itu. Wajar jika tidak ingat. Tahun itu, kontrak Puncak akan diakhiri dengan baik. Rantai modal perusahaan putus. Di ambang kebangkrutan. Ayah sedang ditekan oleh hutang. Aku mencari uang di mana-mana. Ingin menyelamatkan Puncak. Tepat pada saat ini, ibumu meninggalkan sebuah amplop. Meninggalkan kita. Tidak pernah muncul lagi. Amplop. Bukan perjanjian cerai. Perjanjian cerai yang ditandatangani. Selain itu, satu surat lagi. Jadi dia bilang, dia tidak tahan tekanan kebangkrutan. Jadi aku mengajukan cerai. Jianyu. Ibumu dia wanita yang sangat baik. Dia lembut dan berbudi luhur. Pengertian. Karena ini, ayah masih belum mengerti. Kenapa dia meninggalkanku? Meninggalkan rumah ini. Ayah. Apapun yang terjadi pada ibuku, Ling Yun tidak bersalah. Dia menelan begitu banyak kepahitan dari camilan itu. Dia seharusnya tidak menghadapi ini. Ya. Kami berhutang banyak pada Ling Yun. Silakan nikmati. Apa yang terjadi denganku? Lin Yun. Jangan panggil aku Tuan Si. Kamu tahu itu kan? Kamu adalah saudariku. Jangan terlalu asing dengan kakakmu ya. Kamu ingin memecatku sebelumnya. Itu juga tidak ada hubungannya dengan ini. Ya. Tapi tidak semuanya. Kakak minta maaf padamu. Permisi. Aku salah paham. Aku pikir kamu adalah putriku Mingyang. Paman Su selalu sangat menyukai ibunya, tapi ibu tidak menerimanya. Aku tahu hal-hal ini. Aku tahu semuanya. Zhang Lili dan aku pulang. Aku juga tahu. Dia hanya terlalu jauh. Aku tidak menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Kamu dan ibumu dirugikan. Tapi jangan khawatir. Kamu percaya pada kakak. Tidak peduli siapa yang bermimpi. Aku pasti akan membuatmu kembali ke pribadi. Jika aku bilang, aku tidak ingin kembali. Lin Yu. Kenapa kamu tidak perlu khawatir tentang apapun? Meskipun ayah tidak memaafkan ibu.
tapi dia sangat menyayangimu. Ayah tidak memaafkan ibu. Apa dia mengatakannya sendiri? Hak apa yang dia miliki untuk mengatakan itu? Dia jelas yang seharusnya meninjau dan menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, ayah? Ibu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata. Kamu tahu betapa menyakitkannya itu bagi ayah. Kamu tahu semua tahun bagaimana dia sampai di sini. Bukan ibu. Selama bertahun-tahun, aku hanya perlu bertanya tentang ayahku. Ibu selalu menangis diam-diam. Sedihnya. Berapa banyak dari kalian yang peduli? Ibu hidupnya yang hancur. Hak apa yang kamu miliki untuk menuduhnya? Bahkan jika ibunya sedih, dia sedih. Tapi dialah yang memulai perceraian. Dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan kebahagiaan. Maaf. Jelas ayah yang mengajukan cerai. Bagaimana bisa kamu? Biarkan ibuku menanggung beban besar sendirian. Lin Yu, aku tahu. Aku tahu kamu sangat melindungi ibu. Tapi kamu tidak bisa memutarbalikkan fakta, kan? Siapa yang memutarbalikkan fakta? Kurasa pasti ada kesalahpahaman. Tidak peduli apa kesalahpahamannya. Aku tidak ingin ayahmu akan mengganggu kehidupan ibuku lagi. Tolong beritahu dia juga. Aku bisa mengakui fakta bahwa dia adalah ayahku. Tapi aku tidak akan pernah menerimanya. Tidak bisa kembali ke pribadi. Lin Yun. Si Jianyu, kamu terlalu impulsif. Kenapa kamu bertengkar dengan daun tadi? Sekarang musuh terbesarmu adalah Sang Liming. Ayah berhutang banyak pada daun. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menebus daun. Jadi dia pasti bisa membantumu. Kenapa kamu masih berdebat dengannya? Bukan ini rumah Hizi. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kamu tidak tahu apakah dia ada di sana. Tidak ada hubungannya denganku. Chen Lingyun. Kenapa dia di sini? Pasti baru saja keluar dari rumah Izawa. Apakah kamu benar-benar berpikir bisa merebut Izago dengan sopan santun seperti itu? Xiaolan Lingyun. Kukira aku salah. Benar-benar kamu. Apakah kamu di sini untuk Izago? Tidak. Kebetulan lewat. Tidak bisa bohong. Wah, kebetulan. Aku bosan sendirian. Kenapa kamu tidak ikut duduk bersama? Permisi, aku ada urusan lain. Jadi Yupes. Ayo, aku tahu toko dessert yang enak di sekitar sini. Ayo pergi. Bagaimana rasanya? Oke. Enak sekali, terima kasih. Sama-sama. Kalau kamu mau bilang terima kasih, aku juga harus bilang terima kasih. Kenapa terima kasih sudah jaga Kak Ise untukku? Aku yang jaga dia. Dia yang harusnya jaga aku, kan? Padahal sama saja. Cloud. Kamu kenal Izago? Dia orang yang sangat tegas pada dirinya sendiri. Pilih-pilih sama orang lain. Tapi orang yang mampu. Kamu bicara soal kerjaan. Ini yang aku maksud. Kamu tahu dia orang seperti apa dalam hidupnya.
Gimana Kak Izawa? Terlihat dingin di luar. Padahal hatinya panas seperti api. Kalau dia jatuh cinta sama seseorang, dia akan sangat penyayang. Ini kesendirian yang luar biasa. Dia akan memberikan semua cintanya pada orang itu. Sungguh. Kak Yize pernah bicara sama pacarnya dulu. Sudah pacaran lama. Dia sangat mencintainya. Ya hampir menikah. Tapi tiba-tiba putus. Aku tidak pernah dengar dia cerita. Bagaimana dia bisa bilang sama kamu? Kak Yize itu kuat sekali. Seberapapun dia mencintai orang ini, kalau putus dia tidak akan mendatanginya lagi. Lagi pula bagaimana dia bisa cerita sama kamu? Dia pacaran sama siapa? Kamu tahu siapa itu? Bagaimana aku bisa tahu? Aku pasti tidak kenal dia. Oke. Kamu pasti tahu. Dia adalah bintang wanita paling populer saat ini. Siapa bintang wanitanya? Mozi Catur. Mozi Catur. Jadi mereka dulu saling mencintai. Apakah ada yang pernah bilang kamu mirip sekali dengan Moziki? Aku mirip dia. Bagaimana mungkin dia seorang bintang? Bagaimana mungkin aku mirip dia? Tapi memang mirip. Aku tidak tahu apa alasan mereka. Kenapa kita tidak bisa bersama lagi? Tapi aku tahu, Kakak Yize benar-benar menderita saat itu. Aku tidak bisa membantunya. Sampai kamu muncul. Kehadiranmu. Itu mengisi kekurangan Izago pada Mozi Catur. Jadi Izago tidak memperlakukanmu sama. Nona Miku rasa kamu salah paham. Tidak ada yang pernah bilang aku mirip Moziki, dan aku juga tidak berpikir begitu. Wakil Presiden memperlakukan aku berbeda dari yang lain. Ya aku tidak bisa bilang kamu miripkan. Mungkin kepribadian. Temperamen. Tapi intinya. Hei Kakak Yize, dia pasti mengira kamu adalah bayangan Moziki. Aku mengerti. Kamu pasti tidak ingin menjadi pengganti Moziki. Tapi aku masih sangat berharap kamu bisa membantu Kakak Yize. Bantu dia keluar dari penderitaan Moziki. Meskipun tidak mungkin kamu dan Kakak Yize berjalan bersama. Aku tahu ini kejam untukmu, tapi aku bisa membantumu. Aku ingin membantumu. Berjalan bersama Kakak Yize. Kurasa kamu salah paham tentang hubungan kami. Kami hanya atasan dan bawahan biasa. Dia menemukan sedikit kenyamanan di sini. Aku juga tidak butuh bantuanmu. Aku adalah Cheng Yunyun. Aku bukan bayangan siapapun. Aku hanya mencarinya bersama ibuku. Jika tidak ada hal lain, aku duluan. Chen Liun. Chen Li, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Ayo pergi. Tidak tersedia. Ini perintah. Hari ini libur. Aku tidak harus mengikuti perintahmu, kan? Ini tentang hubunganmu dengan film. Itu Tuan Si. Memberitahumu latar belakangku. Aku memberitahunya. Kamu memberitahunya? Bagaimana kamu tahu? Aku baru tahu belakangan ini.
Pada saat itu Jianyu. Dia pikir dia dan kamu adalah saudara tiri. Itu sebabnya aku pergi menyelidiki hasil-hasil. Kalian semua tahu latar belakangku. Dan tidak ada yang memberitahuku apa-apa. Itu bukan intinya, itu intinya. Itu bukan intinya. Kenapa aku orang terakhir yang tahu latar belakangku? Kenapa kalian semua bisa menyelidiki latar belakangku, memeriksa privasiku? Kalian semua punya ide dan alasan sendiri. Kenapa begitu? Kenapa aku hanya bisa mendengarkan kalian? Kenapa begitu? Tidakkah kamu tenang dulu? Tenang. Bagaimana kamu ingin aku tenang? Aku sebenarnya sudah berusaha berbicara dengan perusahaan ayahku yang sudah aku rindukan selama 20 tahun. Dan kakakku adalah bos langsungku. Ibuku punya alasannya. Aku tidak bisa menyalahkannya. Kakakku punya posisinya. Aku tidak bisa benar-benar menyalahkannya. Tapi bagaimana denganmu wakil presiden? Apa hubunganmu denganku? Kenapa kamu menyelidikiku? Sekarang kamu sudah menyelidikinya. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Apakah kamu suka mengendalikan orang lain sebanyak itu? Itu benar-benar tidak bekerja seperti itu. Aku menemukan. Mengingat sikapnya terhadapmu telah mulai mempengaruhi penilaiannya dalam pekerjaannya. Itu sebabnya aku akan menyelidikinya tentang kamu. Aku benar-benar tidak ingin melakukan ini, mempengaruhi pekerjaanmu. Kerja. Sudah waktunya untuk ini. Kamu masih bicara soal kerja sama aku? Kamu pikir aku akan berterima kasih? Sebenarnya tidak seperti itu, ini Baikop. Mari kita selesaikan hari ini. Mulai sekarang, aku resmi mengundurkan diri darimu. Biarkan dia melihat dedikasi dan batasanmu. Dan aku lebih baik buka warung mie untuk ibuku. Aku tidak ingin kembali ke puncak. Kamu benar-benar akan meninggalkan puncak? Ya, Apakah kamu benar-benar tidak punya kenangan sama sekali tentang puncak itu? tidak, Itu adalah hari Oak. tidak, Bagaimana dengan rencanamu? tidak. Hari yang kamu idamkan. Bagaimana dengan hijau Oak di sekitarnya? Tidak juga sebenarnya. Aku tidak bilang tidak. Bagaimana dengan aku? Kamu apa? Apakah kamu tidak punya kenangan sama sekali tentang aku?